SOP daripada penyidik dan juga sesuai dengan aturan undang-undang yang tertera dalam KUHP. Dalam itu yang dijelaskan. Nah, sekarang seperti yang telah kita lihat yang sudah banyak sangat beredar di media bahwa mereka itu dijemput paksa jam 7 pagi hari Jumat dan baru diserahkan penyerahan tahap 2 ke kejaksaan jam 10 pagi hari Senin ya. Jadi kalau kita melihat rentan waktu ini mereka berada di dalam Polda Metro, itu menurut aturan hukum yang selama ini kita jalankan, kalau itu udah kemungkinan itu udah dilakukan penetapan penahanan. Kenapa? Karena sesuai dengan pasal 96 KUHP tahun 2025 terbaru, bahwa penangkapan dilakukan paling lama sekali 24 jam, ya, kecuali ditentukan oleh undang-undang lain. Jadi artinya kalau cuma penangkapan itu kan cuma berwenang sekali 24 jam. Tapi lebih dari situ udah harus ada status di penyidikan ini kan 24 jam sekali 24 jam ini. Tapi karena ini saya melihat sudah lebih daripada sekali 24 jam, berarti ya itu sudah ada keluar penetapan penahanan. Dan kemungkinan besar sih itu cuma kan kita nggak lihat. Karena apa? Karena kita pun melihat di media bahwa Polda Metro Jaya juga telah membawa para tersangka ini, Roy-Suryo dan Ibu Tifa ini ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Nah itu kan biasanya SOP-nya itu sebelum ditahan, biasanya itu dilakukan dulu kesehatan, diperiksa dulu kesehatannya baik secara fisik maupun mentalnya. Nah, itu. Jadi itu yang saya lihat di dalam perkara ini, dan memang kemungkinan besar sudah ditahan, sudah keluar penahanan. Dan begitu diserahkan sampai ke kejaksaan itu tahap 2 ya, itu berarti posisi si tersangka yang 2 ini ada posisi ditahan. Oke. Itu. Dalam proses konteks dilimpahkan oleh penyidik, bahasa sorotan atau analisa sudah ada kata ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dengan prosesnya dilimpahkan ke kejaksaan, ada argumentasi bahwa antara ditahan atau bebas. Namun dalam proses itu ada penangguhan penahanan untuk 2 tersangka itu dan akhirnya sekarang bebas. SOP dalam konteks ini memang ada di undang-undang untuk ada penangguhan penahanan. Oh, kalau itu untuk saya melihat prosedur KUHP maupun aturan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah benar. Kan artinya posisi tahap 2 ini tersangka yang 2 orang ini, Pak Roy-Suryo dan Tifa ini udah posisi tahan untuk penyerahan tahap 2. Namun setelah jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta setelah menerima ini, memang setelah diterima oleh jaksa penuntut umum oleh Kejati DKI, maka seluruh tugas dan tanggung jawab oleh Polda Metro Jaya telah berakhir. Itulah sampai situ tanggap mereka. Selebihnya itu apapun proses hukum selanjutnya itu ada menjadi tanggung jawab kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Nah, di sini yang saya melihat di dalam di media dan juga informasi dari kawan-kawan, di posisi ini bahwa para tersangka ini maupun secara pribadi mungkin maupun secara melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan penangguhan penahanan terhadap diri mereka, dan dimaksudkan permohonan penangguhan penahanan ini adalah ke Kejati DKI melalui jaksa penuntut umum yang memegang perkara ini. Nah, kita melihat di dalam proses pelimpahan berkas ini kan ada pemeriksaan, ada wawancara singkat itu, ada wawancara ini kepada para tersangka ini kan. Nah, di situ kita melihat
setelah proses di jaksa ini di jaksa kejati DKI Jakarta, maka permohonan penangguhan mereka itu dikabulkan. Biasanya permohonan penangguhan ini kan ada beberapa syarat, harus ada penjamin yang mungkin jaksa penuntut umum melihat, artinya mereka yakin bahwa dengan jaminan para penjamin ini, mereka yakin bahwa mereka ini tidak akan melarikan diri, tidak akan melarikan barang bukti, malah akan mendukung proses persidangan nanti. Ya itu mungkin menjadi satu pertimbangan. Dalam pertimbangan ini kan pasti ada perjanjian-perjanjian yang harus dipatuhi dengan dia dikabulkan sebagai tahanan atau kota apa sih, jadi udah tahanan kota ya. Nah, ada beberapa tahanan itu bisa, ini kan saya secara detail nggak tahu nih secara administratifnya. Yang jelas kan kita lihat di media kan bahwa ditangguhkan penahanannya. Sedangkan ditangguhkan ini kan ada beberapa klaster nih. Ada ditangguhkan penahanannya, tahanan rumah, ada juga tahanan kota, ya kan? Itu. Jadi tahanan kalau maksudnya tahanan rumah, berarti dia itu cuma sebatas bisa di lingkungan rumahnya. Tapi kalau dia misalnya diberikan penangguhan tahanan kota, dia berada bisa beraktivitas di wilayah lingkungan kota ini, contohnya DKI Jakarta, kan gitu. Namun dengan kata oke lah, kita substansinya tahanan kota atau tahanan, tapi kan tetap dia wajib lapor. Ya. Kejaksaan ya, seminggu sekali. Dengan proses itu, ya kan. Ini kan kita bicara fitnah yang beredar saat ini untuk dijadikan tersangka terkait ijazahnya Pak Jepri diduga palsu oleh tersangka 99%. Dalam proses penanggulangan ini pun pasti ada poin-poin yang tidak harus dilakukan lagi. Ya kan, menarasikan. Tapi saat ini oke lah menarasikan melihat kejadian penangkapan yang tidak yang tidak wajar lah. Itu gimana? Ada sangkut pautnya nggak sih? Memang biasanya ya ini menjadi satu pertimbangan daripada ini perkara kan udah di tangan jaksa penuntut umum ya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Itu menjadi suatu ada pertimbangan, dan mungkin itu kan ada seperti tadi kan ada itu mereka diwawancara itu diperiksa itu. Di situ biasanya itu ditekankan kalau memang mau ada ditangguhkan, tapi dengan syarat satu, tetap ini dalam pengawasan jaksa penuntut umum ya, harus ini yang kita bilang tadi, kalau yang tahanan rumah harus berada di dalam rumah. Kalau misalnya tiba-tiba di luar rumah bisa ditarik tahan lagi karena melanggar suatu aturan etika yang ditentukan oleh jaksa umum. Termasuk salah satu tentang dia tidak akan melakukan suatu, misalnya selama ditangguhkan di luar itu tidak melakukan suatu narasi-narasi yang membuat masyarakat jadi gaduh ya kan, atau melakukan suatu istilahnya fitnah lagi terkait dengan sesuai dengan ada laporan para pelapor, misalnya dalam hal ini Presiden ke-7 Pak Jokowi gitu kan. Gitu. Tapi dalam proses itu memang narasinya sekarang dia datang ke pokok untuk menjelaskan terjadinya tragedi penangkapan dia. Beda segmen dengan dia menarasikan diduga untuk fitnah ijazah Jokowi. Nah, maksud saya secara substansi pandangan hukum Dr. Dian Huta Barat, apakah itu juga akan pertimbangan jaksa untuk suatu saat memanggil dia dan bisa menahan kalau dia melakukan lagi dengan narasi yang tidak sesuai dalam perjanjian? Kalau menurut saya sebagai praktisi hukum itu bisa jadi kalau misalnya narasi-narasi yang mereka bangun itu justru membuat suatu kegaduhan, ketentraman di dalam masyarakat, bisa aja. Tapi secara saat ini memang masih kayak gitu, maksudnya secara tegas Pak pihak sendiri sebagai penegak hukum juga harusnya bagaimana? Kalau saya sebagai praktisi hukum ya, dan posisi ini saya ini kan posisi netral melihat proses hukum normatifnya aja. Ya sebaiknya ya mereka ikutin, nggak usah terlalu banyak lagi bermanuver buat politik atau fitnah atau segala macam di luar sana. Ikutin aja, fokus saja ikuti persidangan.
yang akan dijadwalkan nanti fokus aja untuk membuat suatu strategi-strategi yang tentu bisa dibuktikan faktanya bahwa untuk membela hak hukum mereka nanti di dalam sebagai terdakwa. Ini kan udah terdakwa posisinya setelah ini perkara udah bebas tetap 2 udah terima jaksa, kan posisinya udah terdakwa ini, udah dari posisi tersangka udah berada di terdakwa kan gitu. Jadi mereka dalam posisi terdakwa ini, sebaiknya saran saya fokus aja terhadap memperjuangkan hak mereka atau pembelaan diri mereka dalam materi-materi hukum nanti, bagaimana sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau mereka bilang tidak ada melakukan suatu pencemaran, supaya itu bisa meyakinkan nanti majelis hakim, supaya mereka bisa, kalau memang tidak terbukti, hakim kan bisa mengatakan ini bebas dengan hukum. Tapi kalau terbukti secara sadar meyakinkan, hakim juga bisa memberikan putusan sesuai dengan tentu keyakinan mereka, majelis hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi intinya sebagai terdakwa itu fokus dalam nanti di persidangan. Ya fokus saja. Tapi dalam fokus ini memang tetap dia berargumentasi dan datang untuk menarasikan yang tidak sesuai, apalagi juga menarasikan asumsi dalam penangkapan dia tidak sesuai. Memang SOP penangkapan itu dalam kriterianya gimana sih? Kalau saya sebagai praktisi hukum melihat masih ini kan sekarang udah posisi tersangka, udah persiapan untuk sidang. Terus mereka masih fokus membuat narasi tentang persoalan masalah penangkapan. Tidak ada, menurut saya tidak ada kolerasinya, tidak akan ada dampaknya itu nanti terhadap proses pembelaan diri mereka di persidangan. Tidak kamu. Kalau misalnya mereka mau protes itu, tinggal mereka ada mekanisme hukum yang lain, laporin itu penyidiknya kan kayak begitu. Gak ada hubungannya ke sini. Ini berjalan udah besar suatu perkara tersendiri ini. Ini kan seperti yang tadi Kang bilang, mereka masih sibuk menarasikan, memberitakan bahwa proses penangkapan mereka tidak sesuai dengan aturan hukum, kan kira-kira gitu kan? Ya itu nggak ada terlalu kaitannya dengan kesini pembuktian nanti masalah perkara mereka persidangan. Kan sekarang kan mereka udah melewati fase di sana nih. Sekarang udah masuk di dalam proses jaksa melakukan suatu persiapan dakwaan untuk nanti bisa di persidangan. Dan nanti hasil dari persidangan itu jaksa melakukan tuntutan kan gitu, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Jadi bagi saya kurang pas ya kalau secara memperjuangkan misalnya haknya ya di dalam hal persidangan untuk dalam perkara ini, kecuali ada target-target yang lain. Kita nggak tahu, itu kan mereka yang tahu. Oke, bicara target